Pater, kalau Pater sendiri, izin Pater ya, kalau Pater sendiri dari awal masuk itu memang sudah ada niat jadi imam atau dari luar memang dari sejak sebelum masuk memang dari kecil itu hidupnya di lingkungan pastoran. Pada zaman itu kan cita-cita hampir semua anak laki-laki Manggarai itu pertama ke Kisol dulu. Terlepas dari akan menjadi cita-cita jadi imam atau tidak, tapi dulu kan memang cita-cita paling tinggi itu. Jadi cita-cita anak-anak muda dulu rata-rata zaman itu. Halo Bapak Mama, Bapak Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto Gas Jangrem. Waduh, luar biasa sekali, suatu kehormatan hari ini bisa Pasiar Oto dengan Pater Yul. Apa kabar Pater? Kabar baik Joko. Waduh, ini saya langsung todong. Pater Yul baru pulang dari kantor, saya langsung todong. Dengan senang hati karena anak-anak muda sekarang kan memang trennya seperti itu toh, menyumbang kepada masyarakat melalui channel seperti ini. Betul Pater. Dengan senang hati Joko. Terima kasih banyak Pater. Di Pasiar Oto sendiri Pater ada namanya satu konten yang namanya Perjalanan Iman Pater. Itu isinya tokoh-tokoh agama, para tokoh-tokoh agama yang menceritakan perjalanan panggilan mereka lah Pater. Jadi dari awal masuk seminari kalau Pater jadi sampai saat ini Pater. Oke Pater, kita langsung saja Pater. Boleh. Silakan. Bapak Mama, Bapak Saudara semua, Pater Yul ini dulunya adalah mantan Rektor Unwira Pater. Dua periode Pater. Dari tahun berapa Pater? 2009 sampai 2017. 2009 sampai 2017. Lumayan lama juga. Lumayan 8 tahun. 8 tahun di Unwira. Dan sekarang sudah dipercayakan menjadi ketua yayasan. Betul. Yapenkar. Yapenkar ya, yang mengelola. Yang mengelola Unwira itu Yapenkar yayasannya. Saya pikir dulu itu apa Pak? Swastisari atau tidak? Bukan, itu yayasan berbeda. Berbeda. Swastisari itu milik Uskupan Agung Kupang. Itu yang menangani SD Don Bosco 1-4, kemudian SMP Giovanni, SMA Giovanni, dan ada beberapa sekolah menengah dan sekolah dasar lain yang tersebar di seluruh Uskupan Agung Kupang. Tapi yang mungkin dikenal oleh masyarakat Kota Kupang itu hanya SMP SMA Giovanni dan SD Don Bosco. Betul. Karena di Soe juga ada, di Soe juga ada. Panite juga ada, di beberapa tempat ada. Itu sekolah ya, sekolah rata-rata sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sedangkan Yapenkar itu khusus yayasan untuk mengelola Unwira sendiri. Unwira khusus. Ya. Dari kapan Pater dipercaya jadi ketua? Iya, sejak sebelum rektor kan itu saya sekretaris yayasan itu Yapenkar. Kemudian jadi rektor. Setelah selesai jadi rektor, SK pemberhentian rektor hari ini, besoknya sudah langsung menjadi bendahara yayasan. Tahun berikutnya menjadi ketua pengurus sampai sekarang. Jadi ya istilahnya bersambung terus di Unwira. Betul sekali Mas. Dari tahun 2008 sampai dengan sekarang 2002. Sudah sekitar 14 tahun. Iya, 14 tahun juga. Kurang lebih sekali. Waduh. Oke, apa nih rame-rame? Subsidi minyak goreng. Minyak goreng. Tapi kau taruh di apa? Iya, itu namanya minyak goreng curah.
Minyak goreng curah. Bersudih. Jadi kata itu dari kata curah, jadi dicurahkan langsung dari tangkinya, langsung ke wadah yang dibawa oleh masyarakat. Baru itu di Jawa sana disebut minyak goreng curah. Minyak goreng curah. Iya, terbawa sampai di sini istilah. Kita saya ajak Pater agak bernostalgia sedikit, Pater. Ya, Pater ini asli Manggarai, Pater. Betul. Kalau lebih tepatnya di Manggarai mana, Pater? Bapak itu orang Ruteng. Mama orang Keturting juga sih. Nama kampungnya Ruah, di mana kami berdomisili sekarang. Ruah. Ya. Siap, Pater. Tapi ya Bapak juga berpindah-pindah dulu karena guru, toh. Jadi tidak di satu tempat. Tapi kalau Bapak aslinya itu orang Lawir di Ruteng. Lawir. Ya. Cuman tinggalnya di kampung Mama sampai meninggal. Jadi kami punya rasa identitas itu lebih sebagai orang dari Ruah yang dari kampungnya Mama. Ya. Berarti itu dekat kampungnya Bapak Alo. Betul. Bertetangga kampung. Karena orang Manggarai pasti dulu seminari di Kisol pasti, ya, di Kisol. Pada zaman itu kan cita-cita hampir semua anak laki-laki Manggarai itu pertama ke Kisol dulu. Terlepas dari akan menjadi cita-cita jadi imam atau tidak, tapi dulu kan memang cita-cita paling tinggi itu. Jadi cita-cita anak-anak muda dulu rata-rata zaman itu ya, termasuk bapaknya Joko. Iya. Itu kan sekolah yang paling dicari, dan idealisme tentang posisi sosial dan pekerjaan yang paling didambakan oleh setiap orang tua dan anak laki-laki di Manggarai itu adalah menjadi imam. Ya, kan itu mungkin dulu kan kita belum pernah banyak tahu profesi-profesi yang lain, toh. Iya. Tapi juga karena memang dalam keluarga, religiositas, kehidupan beragama dalam keluarga itu sangat mendukung setiap anak laki-laki untuk bercita-cita seperti itu. Ya, karena itu dulu ya pertama sana tidak lulus ke sana, baru kita cari sekolah lain. Jadi pilihan pertama Kisol dulu. Tapi tidak mudah juga karena betul. Seleksinya ketat sekali. Termasuk saya dulu juga ada semacam peraturan tidak tertulis bahwa yang boleh ikut tes ke sana itu hanya yang ranking atas di sekolah dasarnya. Iya. Ya, karena guru-guru juga tidak mau malu bersaing dengan SD dari tempat, kan seluruh Manggarai itu yang tes di situ. Betul. Iya, sekarang bahkan sudah merambah sampai di Kupang, sampai di Jakarta bahkan anak-anak dari alumni itu. Iya. Tapi itu intinya Joko, Pater dulu masuk karena memang dari kecil sudah dibentuk bercita-cita untuk itu, dan bukan karena dipaksa juga ya. Kondisi sosio-religius waktu itu sudah membuat kita memang ingin masuk ya. Kemudian juga karena papa dulu seperti papanya Joko seminari juga. Jadi beliau selalu mendorong, ya kalau papa tidak jadi ya sekarang kamu yang gantikan. Jadilah masuk sampai sekarang sudah, Pater. Itu bisa cerita sedikit Kak Pater waktu awal masuk atau suka duka selama di seminari yang Pater rasakan sendiri itu bagaimana? Iya, pertama itu tidak seperti sekarang. Itu kan jarak dari Ruteng ke Kisol yang 70-an kilometer saja, itu dulu ditempuh sehari penuh. Jauh sekali karena rasanya itu dulu. Kita merasa bahwa ini seperti jauh sekali, seperti sudah ke Malaysia atau kemana saja. Jadi itu rasa tercabut dari kedekatan dengan keluarga itu cukup menjadi tantangan awal. Kemudian kita dari kehidupan yang enak di tengah keluarga masuk asrama dengan berbagai persoalan, itu juga menjadi menjadi tantangan tersendiri. Selebihnya sih rasanya baik-baik saja. Memang di sana persaingan intelektual juga sangat tinggi. Jadi kita tidak bisa bersantai karena kita berkawan kelas dengan juara-juara dari seluruh Manggarai, masing-masing sekolah. Jadi kita betul terdorong untuk untuk bersaing dengan sehat memang untuk mencapai kemudian mencapai prestasi yang baik. Di samping itu kan seleksi untuk bisa naik ke setiap jenjang itu di atas rata-rata standar seleksi di luar. Iya, untuk bisa naik ke kelas dari 1 SMP ke kelas 2 misalnya. Dengan
Ada standar di luar misalnya 6,0, ya di Kisol 7 gitu, rata-ratanya. Jadi betul kita harus berusaha. Lalu juga penilaiannya bukan hanya dari sisi nilai akademik, intelektual, tapi juga dari sisi sikap, perilaku, dari sisi kesalehan hidup. Misalnya itu semua dinilai secara seimbang. Dan ya saya rasa itu sebenarnya tantangannya. Walaupun bukan tidak dianggap sebagai kesulitan ya, tapi saya rasa itu yang membentuk kami, karakter kami seperti sekarang, karena kita dari usia dini sudah dinilai secara komprehensif seperti itu. Kalau kita bandingkan sekolah-sekolah menengah sekarang kan yang penting nilai akademiknya mencukupi ya selesai kan, tidak ada penilaian-penilaian yang berhubungan dengan karakter atau bahkan religiositas, kesalehan seperti di seminari. Karena itu bisa saja pintar, nilai tinggi, rata-rata tinggi, tapi kalau dari dua sisi lainnya itu tidak memenuhi syarat ya tetap tidak naik kelas juga. Iya. Jadi kita menyebutnya Joko 3S. 3S. Iya, 3S. S yang pertama itu siensia itu kemampuan akademik. Kemudian yang berikutnya itu sanitas itu kesehatan. Maksudnya dia sehat secara fisik, secara psikologis juga, secara perilaku emosional seperti itu. Dan yang ketiga itu santitas itu kekudusan atau kesalehan seperti itu. Jadi 3 aspek itu dinilai secara seimbang. Jadi kita bisa bagus di yang satunya, tapi kalau tidak bagus di yang lainnya, tetap dianggap tidak layak untuk maju ke jenjang berikutnya. Dan Pater lolos sampai ya, kami 60. Biasanya masuk awal tuh banyak 67 ya, 67. Kemudian tamat SMA setelah 6,5 tahun dulu, kan ada perpanjangan tahun sekolah di tahun pertama. Lalu selesai SMP 33 orang, lanjut ke SMA ya 33, kemudian tamat dari kelas terakhir di SMA, akhirnya setelah 6,5 tahun tinggal 13. Waduh. Iya, tinggal 13 orang. Masuk di seminari tinggi saya kira hanya 11, 2-nya mundur, jadi imam 4. Iya, dari 67, 63-nya tidak jadi imam, hanya 4 yang jadi imam. Berarti itu zamannya Pater dulu saja sudah begitu, Pater. Iya, sampai kalau zaman sekarang sama. Pernah dibuat survei, Joko, antara input dengan output. Jadi untuk rata-rata selama waktu 50 tahun seminari itu dihitung tidak sampai 8% dari yang masuk itu jadi imam. Tidak sampai 8%. Iya, di rata-rata di antara 5, dan itu untuk semua seminari di seluruh Indonesia sama angka persentasenya kira-kira. Tapi itu kan bukan kita mengatakan itu gagal, tapi sisanya adalah awam-awam yang baik. Iya, awam-awam yang baik kan, Bapak misalnya itu kan hasil dari yang 80, yang 92%-nya itu. Dan mereka itu justru juga mewarnai kehidupan masyarakat itu dengan sangat kuat dari XX seminari itu. Mungkin panggilan juga kah, Pater? Iya, itu dia aja. Kita percaya seperti itulah ya. Ya, ada gium, bukan ada gium ya, ajaran atau kata-kata biblis yang mengatakan bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, itu kan terbukti. Betul. Iya, terbukti. Sampai sekarang saya rasa masih fenomena seperti itu. Iya. Pater, kalau Pater sendiri, izin Pater ya, kalau Pater sendiri dari awal masuk itu memang sudah ada niat jadi imam atau dari luar memang dari sejak sebelum masuk memang dari kecil itu hidupnya di lingkungan pastoran. Papa itu guru, kemudian lama jadi kepala sekolah, sekaligus juga menjadi ketua stasi yang mengurus seluruh kehidupan liturgi. Jadi lingkungan masa kecil itu sudah membuat kita ingin motivasi itu tertanam. Iya. Jadi sudah ingin memang sejak memahami tentang kehidupan, pilihan-pilihan hidup itu, keinginan itu sudah ada. Dan itu pasti seorang anak kecil yang punya niat seperti itu kan tidak gampang tuh, Pater. Iya. Tidak semua juga. Iya, betul. Juga didukung oleh lingkungan. Nah, kebetulan persyaratan juga terpenuhi, dan sepanjang perjalanan juga bisa terpenuhi, maka jadilah seperti sekarang. Walaupun melalui suatu proses yang
panjang sekali ya. Kalau dihitung dari masuk di kelas 1 SMP Seminari sampai dengan ditabiskan jadi imam, berapa? Itu butuh 15 tahun sebelum jadi. Minimal 15 dari persiapan untuk menjadi imam dengan kapasitas, bukan kapasitas, dengan kompetensi paling minimum itu 15 tahun. Setelah itu kita masih harus mengembangkan diri lagi untuk pekerjaan khusus yang diberikan kepada kita. Dan kita tidak disiapkan untuk ahli memang mengurus pendidikan misalnya atau ahli profitat. Kita belajar lagi dulu setelah 15 tahun kita habiskan praktis, kita juga melanjutkan kita belajar dari tugas yang diberikan kepada kita itu. Terus ke Kupangnya sendiri Pak Ter, tahun berapa itu Pak Ter? Setelah tahabisan? Setelah, iya begini Joko, ketika di Ledalero menjelang akhir masa pendidikan, sebelum namanya kaul kekal, karena kami biarawan, jadi ada kaul kekal, itu kita diberi kesempatan oleh pimpinan umum di Roma untuk menulis 3 pilihan yang kita mau. Nulis 3 pilihan tempat apa saja kita kerja. Oh, tempat kerja. Pilihan itu adalah tempat kerja dari SVD di seluruh dunia. Dan unit-unit kerja SVD itu dinamakan provinsi. Jadi provinsi. Nah, kita diberi kesempatan untuk boleh melamar saja di salah satu dari 50-an provinsi SVD yang ada di seluruh dunia. Boleh. Kita boleh pilih 3. Nanti dari jeneralat yang akan menentukan dengan melihat kondisi di sana, kebutuhan, kamu ditempatkan di provinsi dimanapun di seluruh dunia. Nah, waktu itu Pak Ter menaruh 3 tempat sebagai pilihan saya untuk diajukan ke pimpinan itu. Yang pilihan pertama itu Brasilia Selatan. Brasilia. Itu alasannya kenapa Pak Ter? Coba satu. Iya, karena saya pikir itu juga tren dulu kan, Brasil kayaknya satu negara yang menarik ya, dan negara Katolik, negara dengan mayoritas penduduk yang penduduk Katolik gitu. Jadi ingin saja menjadi misionaris di sana dengan suasana yang baru. Kemudian pilihan kedua itu Botswana. Botswana itu di Afrika. Di Afrika. Nah, pilihan itu karena saya pikir saya bahasa Inggrisnya cukup baik, jadi saya mungkin tidak akan kesulitan. Begitu. Kemudian pilihan ketiga itu Filipina Utara. Filipina Utara itu ada provinsi SVD Filipina Utara. Tetapi ketika lamaran sudah disampaikan, saya dipanggil oleh pimpinan seminari tinggi di Ledalero. Dari hasil sidang mereka mengatakan yang mereka butuh orang-orang yang mereka tahan juga di Indonesia untuk kebutuhan khusus. Jadi kalau semua pergi keluar nanti kita kehilangan orang-orang yang kita butuh juga di sini untuk berbagai kepentingan pendidikan di seminari tinggi, untuk kepentingan sekolah-sekolah kita di sini, untuk kepentingan pastoral di Proki, untuk kepentingan perguruan-perguruan tinggi seperti itu. Siap, betul. Nah, karena itu saya diminta untuk selain menulis 3 itu juga menyatakan di bawahnya bersedia juga ditempatkan di salah satu provinsi SVD di Indonesia. Gitu. Nah, kemudian akhirnya ya mereka bilang kalau itu kamu ke Timor karena di sana ada banyak kebutuhan juga di bidang pendidikan, dan mungkin mereka melihat saya punya bakat, kompetensi bisa untuk di pendidikan, maka saya dikirim. Dan itu keputusannya pada awal tahun 93. Tahun 93 Joko belum lahir ya? Sudah 93 ya. Tahun 93 itu ya Roma sudah memberi keputusan bahwa dari 3 lamaran dan catatan keempat itu saya ditempatkan di provinsi SVD Timor lah. Nah, jadi kita sebelum kaul kekal sudah mendapat penempatan. Kemudian tahun 92 kaul kekal, lalu setelah kaul kekal biasanya ada praktek diakon dulu, cari Korea di ND, lalu praktek imam baru. Jadi seluruh proses itu selama setahun, termasuk dalamnya tabisan. Dari saya ke Timor itu tahun 94. Ya, tahun 94. Jadi kalau hitung-hitung kurang 2 tahun lagi saya sudah 30 tahun di Timor. Sudah 30 tahun. Itu penempatan awalnya itu di Timor. Langsung ke Timur waktu itu masih nama. Langsung di Timur. Ya.
di tim-tim di satu paroki yang sangat terpencil di bagian timur, namanya itu Paroki Watulari. Iya, Paroki Watulari. Tapi di sana tidak sampai setahun karena ada kebutuhan di SMAK Kolegio di Maliana. Waktu itu kepala sekolahnya berhenti, jadi mereka mencari orang untuk menggantikan. Jadi belum sampai setahun di paroki itu saya langsung dipindahkan ke Kolegio Maliana untuk menjadi kepala SMA. Selama lebih kurang 3 tahun ya di sana. Langsung polsko. Saya punya murid itu ada yang umur usia hampir sama dengan saya. Karena waktu itu kan usia masih di 27 tahun. Iya. Waduh, luar biasa sekali. Terus Pater sampai ke Unikanya itu? Panjang sih ceritanya. Karena sebenarnya kan penempatan saya awal itu menurut yang saya tahu dan saya diberitahu waktu itu bahwa nanti kamu ke timur itu untuk mempersiapkan diri mengabdi di Unbira. Gitu. Ya, tapi karena waktu itu ada kebijakan bahwa tidak langsung ke lembaga pendidikan, harus mencoba magang atau apalah istilahnya, cari pengalaman di paroki dulu. Tapi kemudian setelah saya sudah kepala sekolah di Kolegio, saya sudah lupa itu. Sampai kemudian saya diminta untuk tugas belajar, ngambil S2, kemudian saya memiliki Inggris waktu itu. Sempat persiapan untuk kesini, iya, persiapan untuk Unbira. Jadi saya mengambil 2 program master di sana, lalu pulang pikirnya langsung ke Unbira. Nah, ternyata mereka butuh orang untuk memimpin sebuah institut kami di Dili. Ke Dili lagi? Ya, balik lagi ke Dili dalam posisi langsung sudah dapat SK sebagai rektor institut itu di sana. Dari balik ke sana sampai 7 tahun di sana, baru kemudian di sini mereka membutuhkan 1 orang untuk jadi sekretaris yayasan. Jadi sekretaris yayasan, ya sudah saya diminta ke sini. Waktu itu saya lagi ada kegiatan di Sri Lanka, di Colombo, mewakili Uskup Dili. Siap. Lalu ditelepon untuk minta kesediaan pindah ke Kupang. Dan itu tahun 2008. 2008. Iya, 2008 baru ke Kupang. 2008 langsung jadi sekretaris pengurus Yapenkar, yayasan yang sekarang. Iya. Lalu pas waktu itu juga lagi suksesi rektor di Unbira. Ya, kemudian yang saya diminta untuk ikut proses suksesi itu, maju dalam pemilihan di Senat dan ternyata mendapat suara mayoritas. Jadi saya hanya tidak sampai setahun penyesuaian diri di Kupang, langsung mengambil alih tugas berat itu. Iya. Biasa sekali. Lumayan panjang juga. Panjang ya. Tapi ya saya menikmatinya. Ya, Kupang sebuah kota yang artinya di semua tempat bisa betah gitu. Tapi kota yang membuat kita betah karena dinamika di kampus sendiri, di mana kita betul ditantang untuk melakukan yang terbaik, karena saya juga sambil mengajar. Kemudian lingkungan sosial keagamannya juga menarik kan. Jadi kalau kalau khotbah hari Minggu pendengarnya aktif, mereka memberikan masukan, memberikan reaksi, itu membuat kita bersemangat. Saya ingat dulu kalau saya khotbah di katedral itu, saya punya pendengar setia itu banyak yang suka. Biasa kan misa sore. Ya, misa sore. Jadi kan anak muda semua. Dan juga semua segmen sebenarnya. Ada orang tua juga suka kalau pagi. Apalagi yang anak muda. Dan itu membuat kita juga bergairah dalam menyiapkan diri untuk pewartaan seperti itu. Kemudian juga peran dari kelompok-kelompok keluarga, baik keluarga Manggarai atau keluarga-keluarga Timur yang saya kenal di sini, yang dari Timor Leste dulu, mantan-mantan pengungsi. Masih hubungan masih bahkan kami punya arisan Maliana itu berlanjut sampai di sini. Sampai dengan tahun berapa itu masih terus, sekarang sudah tidak lagi. Jadi masih ada komunitas-komunitas umat seperti itu, membuat kita merasa betah ya, merasa nyaman tinggal di satu tempat. Terus Pater kemarin berapa tahun lalu kan Pater merayakan ulang tahun imamat yang ke 25 pesta Perak itu 2018 ya. 2018 ya. Itu juga ya, untuk saya itu satu rahmat besar ya, dalam arti dulu waktu kami masih awal imamat kita selalu membayangkan kalau pesta Perak sudah tua, sudah sakit-sakit, sudah tidak bisa berkarya dengan aktif lagi, karena memang yang kita lihat dulu seperti itu mereka rayakan. Dan rasanya kok
bisa sampai di sana atau tidak ya. Ragu juga apakah saya bisa sanggup untuk sampai di sana dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Iya. Kemudian tanpa terasa sudah dekat. Bagaimana rasanya, Pak Ter? Iya, saya pikir pasti bangga lah ya sebagai manusia. Bagaimanapun setiap orang ketika dia menjalankan satu tugas panggilan atau profesi, ketika mencapai satu tahap yang panjang, kemudian orang mengatakan mari kita rayakan, itu berarti kan mereka mengakui bahwa ada sesuatu yang baik yang kita lakukan, bahwa kita mencapai titik itu merupakan satu prestasi juga. Jadi bangga dengan itu. Yang kemudian yang kedua, rasa bersyukur karena itu merupakan kontribusi dari banyak orang selain Tuhan tentu saja. Tapi kan tanpa lingkungan sosial yang baik, lingkungan umat yang mendukung, lingkungan kerja yang mendukung, kan tidak mungkin juga kita dengan itu sampai ke sana, ataupun mungkin sampai tapi sudah dalam keadaan sudah habis, sudah stres, sudah sakit atau seperti itu. Benar. Tapi saya merasa memasuki usia 25 tahun imamat itu dalam kondisi yang masih cukup fit, dalam kondisi batin, intelektual, akademis yang masih cukup fresh. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa mencapainya seperti itu. Itu menyenangkan sekali. Dan kemudian orang juga hadir waktu itu sangat banyak, baik di Ruteng maupun di sini. Cukup meriah. Iya, itu juga saya kira menunjukkan bahwa orang mengapresiasi satu prestasi, apalagi di tengah krisis panggilan, di tengah banyaknya kasus-kasus yang melibatkan para imam. Bahwa ada yang bisa mencapai 25 tahun itu untuk umat juga menjadi satu kebanggaan. Benar. Sehingga saya lihat orang ikhlas sekali ya, ikhlas menyumbang, bekerja untuk itu, datang, ikut bergembira. Aduh, luar biasa. Karena itu motivasi yang sangat tinggi. Pak Ter saya lihat dekat sekali dengan keluarga dan umat. Itu juga satu ketika menurut saya, tanpa kita bicara, tanpa kita melakukan sesuatu pun, ketika sudah rajin berada di tengah umat saja, itu sudah satu perbuatan sendiri sih, Joko, menurut saya. Oke, Pak Ter, ini yang pertanyaan terakhir kita bahas seputar panggilan tadi. Nanti kita bisa bahas sedikit tentang Unira dan Pak Ter. Ada pesan kah Pak Ter buat anak-anak muda, adik-adik mungkin mungkin punya panggilan? Kalau dulu mungkin pesan-pesan yang klasik itu adalah ayo masuk seminari dan jadi imam. Pesan seperti itu sekarang mungkin sudah menjadi satu pesan yang terdengar aneh menurut saya. Karena memang orientasi hidup orang sekarang, bukan karena mereka punya kehidupan agama sudah tidak kuat lagi, bukan. Karena mungkin itu bukan lagi satu pelayanan yang menjadi dambaan banyak orang. Mungkin sudah masih menjadi dambaan orang tua, menjadi dambaan masyarakat, tapi saya lihat dari usia sekarang, anak-anak sekarang ya, mereka merasa bahwa kami bisa mengabdi dengan baik kepada masyarakat, kepada gereja, kepada dunia, melalui profesi-profesi yang lebih banyak yang tersedia di luar. Sebagai seorang misalnya insinyur, sebagai seorang pegiat di bidang kemanusiaan, sebagai seorang ahli hukum, sebagai seorang yang terlibat dalam dunia bisnis, merasa bahwa bisa melayani seperti itu. Sehingga pesan saya begini, panggilan itu Tuhan yang atur ya. Tapi mungkin anak-anak muda sekarang bisa lebih berkontribusi pada pengembangan kehidupan bergereja, untuk konteks kita yang Katolik kan. Memberikan waktu lebih banyak, kemudian bisa menyumbangkan kompetensi yang mereka miliki untuk pengembangan gereja yang bisa lebih diterima oleh umat sekarang. Karena kan mungkin pendekatan pastoral yang sudah konvensional itu sudah tidak kenal lagi di anak muda. Kalau kita sekedar mengukur hidup agama itu dari seberapa sering hadir di gereja hari Minggu, atau menjalankan seluruh proses sakramental, kalau permandian, pernikahan, tidak cukup itu sekarang. Gereja harus tampil dalam dunia yang baru dengan cara yang baru itu juga. Nah, kalau anak-anak muda tidak ikut terlibat dan ikut membentuknya, ya tidak akan terjadi. Gereja akan menjadi kisah di masa lalu yang tinggal kenangan saja kan. Lalu akhirnya orang membungkus gereja itu hanya dalam pelayanan sakramen. Padahal menurut saya pelayanan gereja itu sangat luas, kan orang seperti Joko bisa
memperjuangkan misalnya masyarakat yang tertindas dengan menggunakan nilai-nilai gereja, dengan berkontribusi dalam pembelaan terhadap mereka. Misalnya orang-orang yang ahli di bidang ekonomi bisa melibatkan diri dengan membantu pemberdayaan masyarakat yang miskin, yang menjadi concern dari gereja dan setiap agama menurut saya. Betul. Orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan kan bisa melibatkan diri dengan aktif di persoalan-persoalan kesehatan dialami oleh banyak umat. Jadi syukurlah kalau ada yang masih mau menjadi imam, menjadi biarawan bebati, syukur kepada Allah, dan itu masih diharapkan. Tetapi menurut saya yang paling penting itu adalah kontribusi dan keterlibatan yang lebih aktif dalam kehidupan bergereja di luar sekedar pelayanan sakramen. Jadi jangan bangga hanya karena pernah lektor baca di hari Minggu, pernah jadi ajuda, itu sangat tidak cukup menurut saya. Nah, jadilah orang Katolik dan berkontribusi penuh melalui keahlian-keahlian khusus yang kita miliki, termasuk melalui channel seperti ini. Iya, menurut saya ini satu contoh kan, di mana kita dengan perkembangan teknologi yang baru, dengan perilaku masyarakat yang baru, dengan kompetensi-kompetensi yang baru kita miliki, didukung oleh teknologi, maka beginilah cara kita menjalankan kehidupan religius kita. Dan tidak harus dengan jadi imam, coba. Iya, betul. Betul sekali, Pak.